Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu sadiqu wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Jamaah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat serta karunia-Nya yang Allah berikan kepada kita semua. Di antara nikmat tersebut yaitu kita masih bisa menjalankan ketaatan-ketaatan di bulan yang mulia ini, bulan Ramadan. Dan di antara ketaatan yang paling besar yaitu menuntut ilmu agama. Dan insyaallah taala pada sore hari ini kita lanjutkan pembelajaran kita, kajian kita yang membahas kitab khusus terkait bulan Ramadan, yang mana kita sudah sampai di pelajaran ke-11. Berkata penulis hafizallahu ta'ala, Ad-Darsul Hadi Asyara, pelajaran ke-11, yaitu Al-Ma'dzuruna bil Iftar fi Syahri Ramadan. Orang-orang yang diberi keringanan untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Jadi di pelajaran ke-11 ini penulis hafizallahu ta'ala membawakan suatu pembahasan terkait siapa saja orang yang boleh berbuka di bulan Ramadan. Dan ini menunjukkan bahwasanya agama Islam adalah agama yang mudah. Buktinya ketika Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan puasa, maka Allah Subhanahu wa taala hanya mewajibkan 1 bulan dari 12 bulan yang ada. Ini sesuatu yang mudah. Jika dipresentasikan, maka cuman beberapa persen saja dari hitungan tahun. Tidak sampai 10%. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk puasa di dalamnya. Kemudian di antara kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan juga, ketika memang ada sebab yang mendatangkan kemudahan, baik itu terkait ibadah puasa atau ibadah lainnya, pasti akan datang syariat Islam dengan kemudahannya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj." Wa ma ja'alna 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak menjadikan atau kami tidak menjadikan bagi kalian itu di dalam agama suatu kesulitan. Artinya agama ini mudah. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Inna ad-dina yusrun." Sesungguhnya agama ini adalah mudah. Bukti kemudahannya ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan puasa cuma 1 bulan dari 12 bulan. Begitupun dari 1 bulan tersebut, ketika ada sebab-sebab yang mengharuskan kemudahan, maka akan ada muncul di sana kemudahan yang baru. Oleh karenanya Al-Imam Asy-Syatibi rahimallahu taala mengatakan bahwasanya dalil-dalil tentang kemudahan bagi umat ini sudah mencapai derajat yang pasti, tidak diragukan lagi. Kemudian berkata penulis hafizallahu taala, setelah beliau memuji Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada nabinya, amma ba'du, fa inna Allah taala lamma farada siyama syahri Ramadan rakhasa li dzawil a'dzar fil fitri. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika mewajibkan puasa di bulan Ramadan,
maka Allah memberikan keringanan-keringanan bagi orang yang memang di sana butuh keringanan. Allah SWT berfirman, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa khairan fa huwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun." Yang artinya, barang siapa yang di antara kalian itu sakit ataupun safar, melakukan perjalanan, kemudian dia berbuka, maka hendaknya dia ganti dengan sejumlah hari yang ia tinggalkan. Dan bagi orang-orang yang merasa berat, tidak mampu untuk puasa, maka hendaknya dia memberikan makan satu orang fakir miskin. Dan jika ingin berbuat lebih dari kebaikan-kebaikan, maka hendaknya lebihkan makanan tersebut. Akan tetapi puasa itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Taib. Fi sunnati aidan bayanu baqiyati ashabil a'dzar wa fima ya'ti bayanu dzikrihim. Kata penulis Habillah Ta'ala, begitupun di dalam sunnah Nabi Muhammad SAW sudah dijelaskan siapa saja yang mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa. Yang pertama yaitu al-marid, orang yang sakit. Ya, orang yang sakit boleh bagi dia tidak berpuasa, dengan catatan nanti dia mengqadanya. Dengan catatan dia nanti mengqadanya. Taib. Secara umum orang yang sakit itu terbagi menjadi dua. Orang yang sakit terus menerus tidak diharapkan kesembuhannya, seperti orang yang sakit jantung misalnya, sallallahu alaihi wasallam. Orang yang sakitnya sudah memang tidak diharapkan lagi, dokter sudah memvonis bahwasanya ini tidak akan bisa sembuh. Nah, bagi orang yang seperti ini, maka bagi dia tidak puasa, kemudian cukup bagi dia membayar fidyah, membayar makanan kepada orang fakir miskin sejumlah puasa yang ia tinggalkan. Jika yang ia tinggalkan 2 hari, maka 2 porsi makanan yang ia berikan. Jika 1 bulan, maka 30 hari. Jika memang bulan tersebut bertepatan dengan 30 hari, ia berikan kepada fakir miskin. Kemudian yang kedua, orang yang sakitnya bisa diharapkan kesembuhannya. Orang yang sakitnya bisa diharapkan kesembuhannya. Ini terbagi menjadi berapa jenis? Jenis pertama yaitu orang yang memang sakitnya itu tidak membahayakan puasanya, tidak memberatkan puasanya, maka orang yang seperti ini wajib puasa, tidak boleh berbuka. Seperti misalkan luka sedikit, kemudian tidak membahayakan puasanya, wajib bagi dia berpuasa. Kemudian yang kedua, dia sakit, cuman ketika dia coba memaksakan untuk berpuasa, maka justru bertambah sakit atau lama sembuhnya, maka yang seperti ini hendaknya berbuka puasa. Ya, orang yang dia sakit kemudian ketika berpuasa terasa berat, ketika dia berpuasa terasa berat, maka bagi dia hendaknya berbuka. Bahkan jika misalkan ada seorang yang sudah sakit parah, kemudian dia jika memaksakan puasa akan tambah parah sakitnya, maka hukumnya haram untuk dia berpuasa. Ketika misalkan dia sakitnya parah, jika memaksakan tambah parah, itu justru malah membinasakan dia, maka wajib bagi dia berpuasa. Ketika wajib berbuka puasa berarti ketika dia melanjutkan puasa justru malah berdosa. Ini selaras dengan firman Allah SWT, wa la taqtulu anfusakum, janganlah kalian membunuh diri-diri kalian sendiri. Innallaha kana bikum rahima, sesungguhnya Allah sangat penyayang kepada kalian. Baik, berkata penulis Habillah Ta'ala,
abahallahu ta'ala al-fitra lil maridi biqaulihi faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra. Allah Subhanahu wa taala membolehkan berbuka bagi orang yang sakit. Sebagaimana firman-Nya, barang siapa yang di antara kalian itu sakit atau melakukan perjalanan, maka hendaknya dia mengganti sejumlah puasa yang ia tinggalkan. Wal maridu alladhi yubahu lahu al-fitru huwa al-marid alladhi yakhsha ziyadatal marid. Ini yang pertama, kata beliau. Orang yang sakit yang diperbolehkan untuk puasa yaitu orang yang ketika ia puasa justru malah bertambah sakitnya. Ini yang pertama. Ya, orang yang diperbolehkan untuk berbuka dari orang sakit yaitu ketika dia berpuasa justru malah bertambah sakitnya. Ini bagi dia hendaknya berbuka. Au ta'akhurul burri bisababi saumihi. Yang kedua, atau bisa jadi ketika dia puasa tidak bertambah sakit, akan tetapi justru malah lama sembuhnya. Maka yang seperti ini pun berbuka, silahkan. Yang pertama tadi apa? Yang ketika berpuasa justru malah tambah sakit. Yang kedua, ketika dia berpuasa sakitnya lama sembuhnya, ini juga silakan berbuka. Au kana yashukku alaihi shaumu masyaqqatan ghaira mu'tadah. Atau yang ketiga yaitu orang yang sakit dengan dia puasa terasa berat. Ini pun boleh berbuka. Jadi 3 orang yang boleh berbuka dari orang sakit. Yang pertama, jika puasa tambah parah. Yang kedua, jika puasa lama sembuhnya. Yang ketiga, jika puasa semakin berat. Dia tidak tambah sakit atau tidak lama sembuhnya, tapi jika puasa berat maka boleh bagi dia berbuka. Kemudian wa idza kana as-saumu qad yatasabbabu fi halakihi fayahrumu alaihi as-saum wa yajibu alaihi al-fitru. Jika puasa justru menjadi sebab kebinasaannya, maka diharamkan bagi dia puasa. Subhanallah. Lihat bagaimana syariat Islam yang indah, yang mulia, yang agung ini. Hukum asalnya puasa wajib. Justru ketika membahayakan diri sendiri bisa berubah menjadi haram. Ini bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam. Ketika orang puasa, dengan puasa tersebut justru makin parah, malah membawa dia kepada kebinasaan, wajib bagi dia berbuka dan haram hukumnya bagi dia berpuasa. Bahkan para ulama telah membahas, jika ada orang yang seperti ini, seorang misalkan dia mestinya membatalkan puasa karena kalau tidak membatalkan puasa dia akan mati. Para ulama membahas, jika dia mati apa? Dia mati dalam keadaan bermaksiat. Kenapa? Karena Allah mengatakan wala taqtulu anfusakum. Jangan kalian membunuh diri kalian sendiri. Innallaha kana bikum rahima. Allah sangat sayang kepada kalian. Dan kemudian syariat Islam ini datang di berbagai macam jenis ibadah. Bukan hanya dari puasa saja. Salat pun mudah, dalam sehari cuma 5 kali yang difardukan. Begitupun zakat mudah, cuma 2,5% dari harta berupa perak atau emas. Mudah sekali agama Islam ini. Kemudian kata beliau hafizallahu taala, li'anna saumahu hina idzin minal ilqa ila tahlik. Wa qad qala Allah taala wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah. Jadi kata beliau, kenapa diharamkan berpuasa ketika berpuasa tersebut malah membuat diri dia binasa? Karena hal tersebut justru membawa dia kepada kebinasaan. Sedangkan Allah berfirman, wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Jangan kalian lemparkan diri kalian ke dalam jurang kebinasaan. Ini yang pertama, orang yang boleh berbuka yaitu orang yang sakit. Kemudian yang kedua, al-musafir. Itu orang yang melakukan perjalanan.
Dikatakan seorang melakukan perjalanan atau dia dikatakan seorang musafir, jumhur ulama mengatakan sudah sampai jarak 80 km. Ya, kalau misalkan kalian sudah menempuh jarak 80 km, maka sudah dihitung sebagai musafir, orang yang melakukan perjalanan. Tetapi sebagian ulama mengatakan tidak. Yang namanya safar itu tidak terkait dengan jumlah tertentu. Cukup dikatakan oleh urf atau adat itu safar, maka sudah safar, meskipun belum sampai 80 km. Al-muhim apa? Ketika seorang musafir, maka yubahul fitru lil musafir, boleh bagi dia untuk berbuka. Wa yaqdi ba'da Ramadan, hendaknya dia mengqadha nanti setelah Ramadan. Liqaulihi azza wa jalla, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Barang siapa di antara kalian itu sakit atau melakukan perjalanan, maka hendaknya dia mengqadha sejumlah hari yang ia tinggalkan. Baik, selanjutnya wal musafiru lahu thalathu halatin ma'as siyami. Orang yang melakukan safar itu ada 3 kondisi berkaitan dengan puasa Ramadan. Al-halul ula, keadaan pertama, an yashqa alaihi shaum masyaqqatan syadidatan fayahrumu alaihi shaum. Yang pertama yaitu orang melakukan perjalanan, ketika dia puasa di perjalanan tersebut akan memberikan kesusahan yang sangat, maka bagi orang ini hukumnya haram berpuasa. Seorang misalkan melakukan perjalanan, kemudian ketika dia berpuasa justru memberikan mudarat, kesusahan yang sangat, maka wajib bagi dia berbuka dan haram bagi dia berpuasa. Ini kemudahan yang Allah berikan kepada umat Islam ini. Oleh karenanya ketika ada orang yang mengatakan bahwa agama Islam agama yang sulit, agama yang berat, sedikit-sedikit haram, sedikit-sedikit tidak boleh, ini orang yang belum tahu hakikat agama Islam. Karena hakikat agama Islam adalah agama yang mudah. Bahkan kata Rasulullah SAW, agama yang paling baik agama yang mudah, Islam yang mudah ini. Oleh karena ketika misalkan ada dalam pikiran seorang muslim, dia mengatakan agama ini agama yang berat, maka perbaiki keyakinan dia. Allah Subhanahu wa taala tidaklah mensyariatkan bagi umat Islam ini sesuatu yang berat. Wa ma ja'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak menjadikan dalam agama ini kesulitan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan bagi kalian, Allah tidak menginginkan kesulitan. Jadi syariat ini seluruhnya mudah. Buktinya adalah puasa yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian begitupun kata penulis, alasannya kenapa haram hukumnya bagi orang yang kesusahan berpuasa di dalam perjalanan, li'anna Nabiya SAW kana fi safarin wa kana shaiman fa aftara wa amara an-nasa bil fitri. Pernah Nabi Muhammad SAW bersama para sahabatnya melakukan safar perjalanan, kemudian beliau berbuka, para sahabat pun berbuka. Nabi SAW memerintahkan para sahabatnya untuk berbuka. Kemudian ada sekelompok orang atau seorang yang dia itu tidak mengindahkan perintah Nabi Muhammad SAW, dia tidak berbuka. Nabi SAW dan para sahabat yang lainnya berbuka, dia malah tidak berbuka. Kata Nabi Muhammad SAW, ulaikal usah, mereka itu para pelaku maksiat. Mereka itu para pelaku maksiat. Lihat, puasa yang asalnya adalah ibadah berubah jadi maksiat. Kenapa? Bertentangan dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Di antara ajaran Nabi SAW, berbuka ketika ada kesulitan, yang kesulitan tersebut membawa kesulitan yang sangat kepada seorang muslim. Kemudian selanjutnya, al-halu tsaniyah, keadaan yang kedua, keadaan musafir yang kedua,
yaitu an yashqa alaihi shaum masyaqqatan ghairu syadidah wal fitru arfaqu lahu fayukrahu fi haqqihi as-shaum. Yang artinya kondisi kedua ini yaitu dia seorang musafir melakukan perjalanan, ketika dia memaksakan untuk puasa terasa berat tapi tidak terlalu berat. Beda yang pertama, kalau yang pertama mah berat banget, sangat berat. Kemudian yang di bawahnya dia merasa kesusahan ketika melakukan perjalanan dibarengi dengan puasa, maka bagi orang seperti ini maka apa? Berbuka itu lebih baik bagi dia. Meskipun tidak terlalu berat tapi ada keberatan yang ia rasakan, maka berbuka itu lebih baik bagi dia. Dan dimakruhkan berpuasa. Dan dimakruhkan berpuasa. Wa yusannu lahul fitru, disunahkan bagi dia berbuka. Dalilnya apa? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam laisa minal birri as-shaumu fis safari. Bukanlah termasuk kebaikan berpuasa ketika safar. Subhanallah. Kata Nabi SAW, bukan termasuk kebaikan berpuasa ketika safar. Maksudnya apa? Safar yang terasa berat. Terasa berat, maka hendaknya bagi seorang muslim untuk menerima rukhsah ini, keringanan ini. Karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah memberi keringanan bagi seorang muslim kecuali apa? Itu sesuatu yang Allah cintai. Jadi jangan anggap misalkan apa? Oh, ini kalau saya batal nanti gimana Allah Subhanahu wa taala murka kepada saya dan lain sebagainya. Tidak. Justru ketika Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan berupa keringanan apa? Allah Subhanahu wa taala menyukai, mencintai hal tersebut. Bukan apa? Sawara. Dalam artian dia seolah-olah berhati-hati dalam beragama. Oh, saya sudah sulit, sudah lelah. Enggak, saya memaksakan diri supaya saya bisa puasa. Enggak. Seperti ini marwahnya salah. Kehati-hatiannya salah. Yang benar apa? Silahkan berbuka dan kelak diganti. Dan hendaknya bagi seorang muslim ketika memang ada qada yang belum ia selesaikan dari puasa, maka hendaknya bersegera. Misalkan di bulan ini, di bulan Ramadan ini, di tahun ini ada yang ia tinggalkan, jangan tunggu nanti Syawal sudah hilang uzurnya langsung diqada, jangan nanti. Kemudian al-halatu ats-tsalitsah, keadaan yang ketiga, an yatasawa indahu al-amran, yaitu bagi dia sama saja, dia berbuka, dia tidak berbuka sama saja, dalam artian tidak berat. Seperti zaman sekarang misalkan orang musafir tidak berat, mau berbuka mau tidak sama saja. Seperti orang musafir misalkan ke luar pulau atau bahkan mungkin ke luar negeri, dia dengan santainya menggunakan pesawat misalkan, tidak ada capek, tidak ada lelah, maka bagi orang yang seperti ini fayakhtaru al-aisaru lahu, al-aisaru lahu, maka hendaknya dia pilih yang paling mudah. Mau buka silahkan, mau berpuasa silahkan, yang jelas apa? Pilih yang paling mudah. Kalau ini boleh milih, yaitu apa? Ketika memang seorang melakukan perjalanan sama saja antara berbuka dan berpuasa, maka silahkan pilih, mau buka silahkan, mau berpuasa silahkan. Dalilnya apa? Firman Allah Subhanahu wa taala, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu menginginkan kemudahan bagi kalian, tidak menginginkan kesulitan. Begitupun ucapan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kunna nusafiru, kami dulu melakukan safar ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falam ya'ibis shaimu 'alal muftir wal muftiru 'alas shaim. Di antara kami ada yang berbuka, di antara kami ada yang berpuasa.
Dan orang yang berpuasa tidak mencela orang yang berbuka. Artinya apa? Kenapa kamu tidak berbuka? Buka saja, misalnya enggak. Begitupun orang yang berbuka tidak mencela kepada orang yang berpuasa. Tidak mengatakan misalkan kamu tidak mengambil rukhsah. Allah menyukai rukhsah. Kenapa kamu tidak mengambil rukhsah? Kenapa kamu tidak batal sedangkan sedang safar? Ya ini apa? Perkaranya luas. Kalau mau puasa silakan, kalau mau batal silakan dengan syarat apa tadi catatannya? Yaitu sama saja tidak merasa keberatan ketika berpuasa. Jadi di zaman sekarang meskipun segala fasilitas kemudahan telah Allah berikan bagi para musafir, maka hukum berbuka bagi mereka tetap berlaku sampai hari kiamat. Kenapa? Ketika dimutlakan kata safar, maka dimutlakan juga hukum padanya. Ketika dia masih musafir, ya hukum kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada musafir masih mengikat kepada dia, masih bisa dia kerjakan. Baik, kita lanjutkan ke kategori orang ketiga yang boleh berbuka puasa. Yang pertama tadi apa? Orang yang sakit. Yang kedua safar. Kemudian yang ketiga al-kabiru fis sinni, orang yang sudah sepuh, sudah tua. Berkata penulis Habibullah Ta'ala, yubahul fitru likabiri sinni alladhi yashukku alaihi siyamu masyaqqatan ghaira mu'tadah. Dibolehkan berbuka bagi orang tua yang sudah sepuh, yang ketika dia berpuasa memaksakan diri justru malah membahayakan dia. Jadi jangan sampai apa tadi, oh tidak, saya pengen taat, saya pengen menjalankan kewajiban, tapi justru ketika puasa apa, malah menjadikan badan dia sakit, perut dia sakit, dan semisal dengannya. Maka bagi orang seperti ini silakan berbuka. Wa yutimu an kulli yaumin miskina, kemudian dia memberi makan orang miskin sejumlah hari yang ia tinggalkan. Jika satu hari yang ia tinggalkan, maka satu fakir miskin yang ia beri makan. Jika 2 hari, maka 2 hari 2 orang fakir miskin, dan seterusnya. Taib, boleh tidak misalkan seorang yang sudah sepuh tidak puasa sebulan penuh, misalkan 29 hari, kemudian bagi dia itu langsung memberikan makannya kepada satu orang misalkan, boleh tidak? Boleh, insyaallah boleh. Misalkan 29 jatah makan itu diberikan pada satu orang. Atau misalkan 29 hari ini dibagikan ke 29 orang, boleh juga. Begitupun boleh dilakukan di awal puasa. Misalkan dia sudah sepuh, dia sudah yakin dia tidak mampu, umurnya misalkan 90 tahun. Jika dia puasa tidak akan kuat atau justru malah membahayakan dia, maka boleh di awal bulan dia langsung berikan 29 hari. Boleh. Atau misalkan nanti tunggu di akhir bulan, misalkan nanti saya mas sekaligus di akhir bulan 29 hari, silahkan, boleh. Perkaranya luas insya Allah. Di tengah bulan juga boleh. Ini sebagaimana yang di firmankan Allah Subhanahu wa taala, walal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan bagi orang yang terasa berat baginya puasa, maka hendaknya dia memberikan fidyah, yaitu memberi makan fakir miskin sejumlah hari yang ia tinggalkan. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, laisat bimansukhatin huwa syekhul kabir. Ayat ini tidak dimansuh, tidak dihapus hukumnya. Sebagaimana telah kita bahas di pertemuan yang dulu, bahwasanya puasa itu melalui beberapa
fase. Nah, ayat ini tidak dihapus. Ayat ini tetap berlaku. Ayat apa tadi? Bagi orang yang tidak mampu, maka hendaknya memberi makan satu orang fakir miskin. Tidak dihapus bagi orang tua yang sudah sepuh. Cukup bagi dia apa? Memberi makan sejumlah hari yang ia tinggalkan. Begitupun wal mar'atul kabirah, begitupun nenek. La yastati'ani an yasuma, yang mana kakek dan nenek tersebut tidak bisa puasa. Fayut imani makana kulli yaumin miskina, maka baginya itu silakan memberi fakir miskin sejumlah hari yang ia tinggalkan. Jika misalkan kalian punya nenek, punya kakek, kasih tahu dengan cara yang baik. Kalau misalkan sudah tidak kuat, jangan memaksakan diri. Sudah silakan buka, dan memang misalkan jika berusaha untuk taat, ini adalah ketaatan, ini disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, dicontohkan oleh para sahabat. Anas bin Malik ketika beliau sepuh itu apa? Beliau memanggil orang-orang miskin untuk makan di rumahnya, tadi fidyah. Oleh karenanya kata penulis Habibullah Ta'ala, wa qad kana Anas bin Malik radhiyallahu anhu fi akhir hayatihi yaftur wa yut'imu an kulli yaumin miskina. Anas bin Malik, seorang sahabat yang mulia, beliau ketika sepuh beliau memberikan fakir miskin sejumlah hari yang ia tinggalkan. Beliau tidak berpuasa. Wa qad ummira hatta jawaza mi'ata amin. Subhanallah. Anas bin Malik umurnya panjang sampai 100 tahun lebih. Subhanallah. Zaman sekarang ada tidak yang 100 tahun? Anas bin Malik, beliau hidup panjang sampai 100 tahun lebih. Beliau adalah termasuk orang yang didoakan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu doanya apa? Yang dipanjatkan oleh Nabi SAW kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu supaya Anas bin Malik dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezekinya. Kalau nggak salah, kemudian diperbanyak anak keturunannya. Jadi dipanjangkan umurnya, kemudian dipanjangkan rezekinya, kemudian diperbanyak anak keturunan. Kalau nggak salah anak keturunan itu 100 beliau masih hidup. Itu kalau mau bikin reuni ya penuh rumah itu. Ini apa? Berkah doa Nabi Muhammad SAW. Kemudian wa amma idza kana aqluhu laysa ma'ahu fa hadha marfu'un anhu al-qalamu wa laysa 'alaihi syai'. Adapun bagi orang yang sudah tidak ada akalnya, apa disebutnya? Pikun. Bagi orang yang sudah pikun, maka dia tuh sudah tidak dibebani lagi syariat. Dia itu apa? Sudah diangkat darinya itu kolam pena, tidak dicatat lagi kalau dia tuh tidak ada catatan amal lagi terkait dia, karena sudah apa? Sudah tidak dibebani lagi syariat. Karena salah satu syarat seorang dikatakan mukallaf atau dibebani syariat, pertama Islam, kedua balil, kemudian dia akil, punya akal. Kalau orang yang sudah tidak berakal, diantaranya tadi sudah pikun, maka bagi dia itu apa? Tidak ada kewajiban berpuasa, tidak ada kewajiban memberi makan fakir miskin. Karena tadi yang memberi makan fakir miskin itu bagi orang yang masih ada kewajiban berpuasa, tapi dia tidak berpuasa. Berbeda dengan orang yang memang sudah tidak ada akalnya, maka tidak ada kewajiban bagi dia berpuasa. Ketika tidak ada kewajiban bagi dia berpuasa, maka tidak ada kewajiban bagi dia membayar fidyah. Karena fidyah itu sebagai bentuk tebusan bagi orang yang tidak berpuasa. Paham tuh? Oleh karena kata beliau, la yalzamuhu shaumun wala qada'un wala it'amun. Bagi dia itu tidak wajib puasa, tidak wajib qada, tidak wajib memberi makan fakir miskin. Baik, selanjutnya al-hamilu wal murdi'u, yaitu wanita yang hamil dan wanita yang menyusui. Ini yang keempat. Jadi orang yang dibolehkan berbuka adalah orang yang hamil dan orang yang menyusui. Berarti ini khusus untuk perempuan. Al-hamilu wal murdi'u yajuzu lahuma al-fitru idza ihtajata ilaih. Orang yang hamil atau orang yang menyusui boleh bagi dia berbuka jika memang keadaannya membutuhkan untuk berbuka. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha azza wa jalla wada'a 'anil musafiri syatra as-shalah wa 'anil musafiri wal hamili wal murdi'i shauma aw siyam. Ya, artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan
bagi orang musafir untuk memangkas sholatnya, mengkosor. Tadinya 4 rakaat menjadi 2. Seperti apa? Zuhur, asar, kemudian isya. Tadinya 4 rakaat kalau musafir boleh menjadi 2. Adapun yang tadinya 3 diringkas jadi 1,5, atau yang tadinya 2 jadi 1, tidak. Yang diringkas itu cuman yang 4 menjadi 2. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, wa'anil musafiri wal hamil wal murdi as-saum. Dan bagi orang musafir, orang yang hamil, orang yang menyusui, Allah meletakkan bagi mereka itu apa? Keringanan untuk tidak berpuasa. Lihat dalam hadis yang mulia ini, Nabi Muhammad SAW menggandengkan antara musafir dan orang yang menyusui dan orang yang hamil. Berarti apa? Ketiga orang ini merupakan orang yang diperbolehkan untuk berbuka. Tapi pertanyaannya, bagi orang atau bagi ibu-ibu yang hamil atau ibu-ibu yang menyusui, apakah kewajiban mereka itu qada atau membayar fidyah? Qada. Jadi orang yang misalkan dia hamil atau menyusui, kemudian takut dirinya sakit atau dianya sakit, maka bagi dia qada. Adapun jika misalkan dianya sehat, dianya tidak berat, tapi yang ditakutkan tuh bayinya atau bayi yang ada di perutnya, apakah qada atau fidyah? Sebagian ulama mengatakan fidyah. Sebagian ulama mengatakan fidyah. Tapi untuk hati-hatian apa? Untuk hati-hatian sudah qada saja. Bahkan sebagian ulama yang mengatakan qada plus fidyah. Udah, yang lebih hati-hati insyaallah adalah mengqada. Kenapa? Nih, dalilnya ini. Dalilnya adalah hadis ini. Nabi SAW menggadaikan musafir dengan wanita hamilan menyusui. Berarti apa? Hukum musafir sama dengan hukum wanita yang menyusui dan yang hamil. Artinya apa? Kalau musafir berbuka, apa yang ia lakukan? Qada apa fidyah? Qada. Begitupun orang yang hamil dan menyusui, maka hendaknya dia qada, kecuali jika memang ibu menyusui atau ibu yang hamil tersebut terasa berat untuk puasa dikarenakan misalkan apa? Dia terus hamil, dia terus menyusui. Ada tidak yang seperti itu? Ada. Jadi apa? Lahir anak satu, produksi lagi. Anak lahir satu, produksi terus. Jadi apa? Tidak ada kesempatan bagi dia itu apa? Untuk rehat, untuk istirahat. Jangankan istirahat, untuk qada saja tidak ada waktu. Maka bagi orang yang seperti ini, bagi ibu-ibu yang seperti ini, maka bagi dia insyaallah cukup fidyah. Kenapa? Dikiaskan dengan orang yang sudah sepuh tadi, tidak mampu berpuasa atau berpuasanya berat sekali, maka dikiaskan dengan orang yang sepuh tadi. Begitupun dikiaskan dengan orang yang sakitnya terus menerus. Tadi hukum orang yang sakit terus menerus tidak diharapkan kesembuhannya apa? Fidyah apa qada? Fidyah. Nah itu. Jadi gampangnya apa? Hukum asal orang yang berbuka puasa itu gampangnya itu apa? Dia membayar qada. Yang membayar fidyah itu siapa? Orang tua yang sudah sembuh. Dan yang dikiaskan dengan orang tua yang sudah sembuh yaitu apa diantaranya? Orang yang sakitnya terus menerus tidak diharapkan kesembuhan. Yang kedua, ibu hamil atau menyusui yang terus keadaan yang seperti itu sulit untuk mengqadanya. Tapi apa? Ya tadi misalkan kalau bisa untuk diqada dan tidak berat, maka ibu menyusui dan yang hamil maka hendaknya apa? Mengqada. Bisa pahami? Baik. Oleh karena kata penulis Habibullah taala wal qaulu rajih annahu yalzamuhuma al-qada'u faqat duna al-it'am. Kata penulis Habibullah taala yang rajih adalah cukup bagi dia qada, tidak usah memberi makan satu orang fakir miskin jika dia meninggalkan puasa. Kiasan alal musafir wal marid, sebagai bentuk apa? Dikiaskan dengan orang yang safar dan orang yang sakit. Wa hadha ikhtiyaru asy-syaikhaini Ibnu Bas wa Ibni Utsaimin.
Wa hadza ikhtaru Asy-Syaikhani Ibnu Baz wa Ibnu Utsaimin. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syekh bin Baz dan Syekh Utsaimin hafizallahu taala. Kemudian selanjutnya yang kelima, itu orang yang dibolehkan berbuka puasa adalah al-haid wan nufasa, orang yang haid dan orang yang nifas. Bahkan bukan boleh, wajib bagi dia untuk tidak puasa. Kalau puasa hukumnya haram, tidak boleh orang yang haid atau nifas berpuasa. Wal haidu wan nufasa yajibu alaihim al fitru wal qada'u ba'da Ramadan bil ijma'. Orang yang haid dan orang yang nifas, maka wajib bagi dia berbuka dan kelak mengqadha sejumlah hari yang ia tinggalkan berdasarkan ijma' para ulama. Ijma' itu apa? Kesepakatan para ulama. Wa qad jaa fi hadithi Abi Sa'id radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum. Nabi SAW bersabda, bukankah orang yang wanita haid itu mereka tidak sholat? Bukankah wanita yang haid itu mereka tidak puasa? Betul, mereka tidak puasa dan tidak sholat. Perbedaannya apa? Kalau sholat wajib qada tidak? Wanita haid tidak. Kalau qada itu wanita haid tidak wajib qada. Adapun puasa maka wajib mengqadanya. Kenapa tidak wajib mengqada kalau sholat? Karena memang kata Aisyah, kunna nu'mar, kami diperintahkan seperti itu. Kami diperintahkan untuk mengqada puasa, tidak diperintahkan untuk mengqada salat. Adapun hikmahnya apa? Kalau salat itu jika diqada panjang waktunya. Karena misalkan bayangkan haid 6 sampai 7 hari, diqada 5 kali 6 sudah 30, dia terus salat berat. Ini salah satu hikmahnya. Tapi apa? Tetap berporos terhadap dalil. Taib. Selanjutnya, ini terakhir. Yang keenam, orang yang boleh berbuka adalah man yahtajul fitru li inqadi ma'sumin. Yaitu orang yang wajib berbuka adalah orang yang ingin menyelamatkan jiwa orang lain. Ya, orang yang berbuka atau diperbolehkan untuk berbuka puasa lah orang yang emang ingin menyelamatkan orang lain. Contohnya apa? Misalkan pemadam kebakaran. Pemadam kebakaran, jika misalkan dia puasa justru masa lemas misalkan, maka apa? Boleh bagi dia buka dulu kemudian dia bertugas. Tapi ini tidak secara mutlak. Maksudnya apa? Kalau misalkan memang di situ dibutuhkan tenaga yang lebih dan ketika dia puasa tidak bisa melakukan dengan baik sehingga misalkan justru nyawa orang-orang yang terjaga malah binasa, malah meninggal dunia, maka boleh bagi orang yang melamatkan tersebut berbuka. Begitupun orang misalkan yang ada yang tenggelam, misalkan ada orang yang tenggelam, kemudian ada di pinggir laut orang yang dia itu puasa, tapi kalau dia memaksakan diri untuk menyelamkan diri, dia pun lemas misalkan, maka boleh bagi dia apa? Berbuka. Nanti qada, bahkan mungkin bisa wajib ketika memang apa? Orang tersebut akan meninggal dunia jika memang tidak diselamatkan. Lihat bagaimana Islam ini begitu indah menjaga darah orang-orang yang dia itu wajib dijaga. Di antaranya siapa? Kaum muslimin. Kaum muslimin itu apa? Wajib jaga darahnya. Begitupun orang-orang yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin, seperti orang kafir non muslim yang ada di negeri Indonesia, mereka haram hukumnya dibunuh. Ketika mereka misalkan akan meninggal dunia, seperti tadi misalkan dia sedang di dalam lautan atau di lautan, kemudian dia seorang kafir tapi orang Indonesia, karena dia itu apa yang dijaga oleh negeri ini, maka wajib bagi kita tetap menyelamatkan orang tersebut meskipun kafir. Karena kafir ini apa? Di bawah pemerintahan kaum muslimin. Itu disebut kafir zimmi. Kafir zimmi, kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin, yang terikat perjanjian dengan negeri kaum muslimin. Jadi tidak benar yang namanya teroris. Nah, itu tidak benar mereka itu. Kenapa? Dia mengaku dari Islam padahal itu bukan dari agama Islam. Agama Islam apa? Menjaga darah. Di antaranya darah orang yang kafir tinggal di negeri kaum muslimin dan dijaga
oleh hukum negeri kaum muslimin. Taib. Yajibul fitru ala man yahtajuhu liinqadhi ma'sumin. Wajib bagi orang yang ingin menyelamatkan darah orang lain, menyelamatkan nyawa orang lain berbuka. Wajib bagi dia berbuka. Min ghorokin, seperti orang yang tenggelam. Nah, au hariqin, atau orang yang kebakaran. Au hadmin, atau orang yang terkena reruntuhan. Subhanallah, indah syariat Islami. Ketika ada orang yang seperti itu, kita puasa boleh kita buka, kemudian kita tolong, bahkan wajib hukumnya. Jika memang ketika kita puasa tidak mampu menolong mereka. Falau ghariqa ma'sumun wahtaju ila man yanquduhu wa hadha as-shaimu law aftara taqawwa ala inqadhihi fayajibu alaihi an yaftir. Yang artinya, seandainya ada orang yang dia itu terjaga nyawanya, seperti tadi kaum muslimin atau orang kafir yang berada di pemerintahan kaum muslimin, dia tenggelam, kemudian ada seorang puasa ingin menyelamatkannya, dan dengan batal puasa memberikan kekuatan, maka wajib bagi dia berbuka. Kama yahsulu ahyanan li ba'di rijali difa' al-madani, sebagaimana terjadi pada orang yang menjaga perbatasan, menjaga kota. Boleh bagi dia berbuka jika memang dengan berbukanya dia semakin kuat. Allah alam. Ini pembahasan terakhir. Anda ringkas saja karena waktu sebentar lagi. Adapun orang yang dia itu kerja, orang itu kerjanya itu berat, maka itu bukan alasan berbuka. Misalkan saya kerjanya dari jam 7 sampai jam 5, ini bukan alasan berbuka. Tapi kalau sakit silakan. Allah alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم إنك عفو تحب